Oke. Oh, saya tahu ini dia Al-Halimina. Ya, gimana Selamat pagi Al-Halimina? menjelang siang, Bang. Selamat Bang, pagi menjelang saya siang. cuman mau bertanya saja ya. Oke, Saya apa mau itu? bertanya, Hmm, tapi subhat untuk dibalik tanya ya. Jadi nggak boleh nanya saya, tapi saya hmm. hanya bertanya. Ya, saya ingin tahu itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 kalau nggak salah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Baik. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Oke. Sebentar ya. Pasal yang keempat ya? Ya, pasal keempat ayat 8 tuh. Ayat ke-8. Saya bacakan ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya baca dari ayat yang ke-7 ya, karena ini Ya, dimulai dari silakan. ayat yang ke-7. Silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi banyak orang ya mulutnya mengaku Kristen begitu. Mengaku mengikut Tuhan Yesus tetapi dia tidak mengasihi. Contohnya misalnya amarahnya terus ya tidak berhenti. Misalnya siapa? Rudi Iskariot. Ya kan tiap hari bahasnya Edi terus. Tuh. Jadi dia bohong begitu mengatakan kasih tetapi amarahnya terus-menerus ada. Padahal di dalam Alkitab dikatakan janganlah engkau marah dan membawa engkau kepada kebinasaan. Biarlah amarahmu itu berhenti ketika janganlah amarahmu itu sampai masih ada ketika matahari sudah tenggelam. Jadi kalau kita marah, biarlah amarah kita itu berhenti setelah matahari tenggelam. Seperti itu. Maksudnya amarah itu hanya 1 hari saja. Begitu. Jadi intinya Bang, mengenal Tuhan itu pada intinya itu berbuat berkasih sayang dengan sesama manusia, itu mungkin. Ya, mengasihi sesama manusia itu adalah bentuk wujud daripada kita itu betul-betul mengenal atau mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Seperti itu. Saya mengerti. Saya mengerti. Betul. Tapi kalau itu terjadi di negeri tercinta, hebat juga Bang ya. Iya, masalahnya kan di negeri tercinta ini diajari bukan kasih, diajari teriak-teriak manggil Tuhan itu loh, langsung kesurupan tukang mukulin orang itu loh, tau kan? Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Ya. Sebentar. Bentar ya. Saya kasih contoh. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Nih. Saya balikan kamera saya. Nah. Kelihatan ya? Bentar. Kelihatan? Nah, ini Ade Armando ya, wajahnya dipukulin ini.
Nah, ketika mereka memukul wajah Armando ini, apa yang keluar dari mulut orang yang memukuli itu? Yaitu takbir. Allahu Akbar sambil gebukin orang. Makanya ketika orang memanggil Allahu Akbar, di situ orang tersebut beringas dan memukuli Ade Armando. Makanya bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang demikian itu? Kan begitu. Ya kan? Dipukulin, digebukin, dan ditelanjangi. Sambil mereka memanggil, berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, Bang. Oh, jadi intinya itu tetap aja intinya itu kita harus berkasih sayang sesama manusia. Intinya itu ya. Betul, Bang. Karena Tuhan itu adalah kasih, begitu, Bang. Jadi bohong kalau kita itu dikatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita juga tidak mengasihi manusia, seperti itu. Jadi dia itu bohong bertuhan dan bohong mengenal Tuhan kalau realisasinya tidak berkasih gitu. Betul maksudnya. Sekali. Tapi saya satu lagi boleh? Oke, silakan. Saya pernah tentang masalah itu ada, saya dengar di orang Kristen juga ya, dan yang namanya Mesias palsu ya, Mesias palsu. Kalau di saya kan saya kurang tahu itu masalah itu Mesias palsu itu. Tapi kalau di saya ada hubungannya dengan doa saya tiap hari, yaitu A'udzubika min syarri masihid dajjal, Al-Masih yang menjadi Dajjal di situ ya. Kata orang Kristen Dajjal itu Mesias palsu. Nah, kalau bisa dijelaskan apa Mesias palsu itu? Ya, Mesias palsu itu adalah seseorang yang dia itu membawa pengajaran-pengajaran tetapi mencatut-catut nama Yesus, tetapi pengajarannya itu menyesatkan. Begitu. Dia mengaku-ngaku sebagai sang Mesias, sang penyelamat, gitu ya. Dia mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah juru selamat, tetapi yang diajarkan dia itu adalah sebuah penyesatan. Seperti itu. Itu masalah Mesias palsu itu udah terjadi atau udah terjadi dan akan datang juga? Menurut Alkitab, Mesias palsu itu memang datang terus. Dia bukan hanya satu, banyak dia jumlahnya. Sesungguhnya Mesias palsu itu akan datang dan menyesatkan. Seperti itu. Oh iya. Besok kan di dalam doa saya kan Al-Masih Dajjal. Kalau saya Dajjal tahu arti Dajjal. Kalau Al-Masih, ya setahu saya Al-Masih itu apa? Cuman mengusap. Nggak tahu lah, biasa bilang apa sih artinya Al-Masih. Memang di Quran tidak diterangkan gitu. Kalau Dajjal ya tahu pendusta, penipu, pembohong gitu lah. Kalau masalah Dajjal itu mungkin ada sambungannya dengan itu. Jadi kesimpulannya orang yang menipu orang mungkin gimana ya? Orang soalim berbicara agama terus tapi kesehariannya jelek, bisa dikatakan seperti itu enggak? Kurang. Kalau Al-Masih palsu itu adalah Mesias palsu. Jadi dia mengaku-ngaku dia itu sebagai sang Mesias, sang penyelamat, juru selamat. Nabi palsu, mungkin ada orang yang mengaku-ngaku nabi itu masuk juga gitu? Bisa juga seperti itu. Bisa juga. Karena kalau Mesias palsu mungkin lebih global gitu ya. Iya, karena Uncup PI mengakui bahwa yang dimaninya itu ya juru selamat. Tetapi tentu itu adalah Mesias palsu. Tapi yang mau saya bilang begini, Bang. Saya ini, Bang, menemukan sosok Muhammad di dalam Al-Quran. Itu adalah sosok Muhammad yang dia itu tidak bertentangan dengan Yesus. Bayangin tuh. Contoh? Ya, sosok Muhammad yang saya temukan di dalam Al-Quran itu adalah sosok Muhammad yang tidak bertentangan dengan Yesus. Tetapi yang saya pelajari, yang saya dengar dari orang-orang Muslim, itu adalah sosok Muhammad yang bertentangan dengan Yesus. Makanya saya melihat ada dua sosok Muhammad, Bang. Sosok Muhammad yang ada di dalam hadis dan sosok Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Sosok Muhammad yang ada di dalam hadis itu pengajarannya bertentangan dengan Yesus, Bang. Contoh. Contoh misalnya,
di dalam hadis itu Bang, sosok Muhammad itu mengajarkan katanya kalau mencium batu di Arab itu nanti menghapus dosa-dosa. Ya, ya, ya. Mengajari menciumi batu, yaitu Hajar Aswad. Seperti itu. Betul. Tapi kan Terus itu bukan mengajari, dalam Al-Quran, Bang. ya. Sementara Bang, sosok Muhammad di dalam Al-Quran tuh hanya disebut 4 kali Bang. 4 kali, nggak lebih dari situ. Seperti itu. Sementara di dalam Quran ada sosok yang namanya Nabi. Nah, kalau umat Muslim baca, ya yang disebut Nabi di dalam Al-Quran itu ya Muhammad itu. Padahal bukan. Begitu. Jadi bedakan antara Muhammad dengan Nabi Bang. Menurut Cuman- pengetahuan Abang gimana? Cuman kalau umat Muslim zaman sekarang itu mengatakan bahwa kalau udah ketemu Nabi di situ berarti itu Muhammad. Padahal tidak pernah di situ dikatakan bahwa Muhammad itulah sang Nabi itu, enggak. Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh. Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, misalnya di dalam surat Abasa. Oh, Abasa saja silakan. Oke, Abasa wa tawalla itu coba. Iya. Abasa Di dalam surat wa Abasa tawalla. ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 coba. Abasa, tunggu dulu ya. Hmm. Abasa. Saya cari dulu nih. Abasa. Nah, Uncu PI dan kawan-kawan memfitnah bahwa itu Muhammad. Padahal itu adalah seorang nabi. Abasa bermuka masam. Tunggu dulu Bang. Coba, Agak ini nyarinya. Bermuka masam. silakan. Tunggu bentar. An-Naba, An-Najiat, oh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam serta apa namanya? Serta apa Berpaling. namanya? Dia berpaling. Kalau ini kan saya bahasa Sunda, Bang. Oh, Qurannya bahasa Sunda. Dia kayak bahasa Sunda. Dia bermuka masam dan berpaling, ya betul. Oke, nggak, siapa Bang? di situ Berpaling. dia itu? Kalau di sini memang tidak diterangkan ini. Kalau Nah. hanya di dalam teks Quran enggak. Nah, kata umat Muslim, kebanyakan umat Muslim itu Muhammad. Lah, saya baru tahu nih. Iya, katanya itu Muhammad berwajah masam, betul? Apa yang menyebabkan dia Anda- berwajah masam? Anja'ahul a'ma karena telah datang kepada dia orang buta. Seorang Terus? buta. Karena Ya. orang buta yang datang kepada dia berwajah masam kan? Iya. Nah, Wa terus? ma yudrika la'allahu yazakka. Jengnya di mana bawa mana ke tujuh ke. Artinya? Jadi di sini jangan gitulah kesimpulan, jangan begitu, jangan-jangan dia ini datang ini ingin mensucikan diri gitu. Nah, terus Ayat ketiga. lanjutannya? Ya. Atau maneh baris eling serta panggeun baris jadi mangpaatkeun maneh. Oh iya. Iya. Mah, nomor HP ya. Nomor HP silakan. Nah, karena bahasa Sunda jadi agak bingung. Pak, saya bahasa Indonesianya jelek, Bang. Jadi kalau bahasa Sunda itu agak bingung. Saya kan dari kecil bahasa Sunda terus. Oke, Tunggu dulu coba bentar, ya. dibaca yang versi bahasa Indonesia aja. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ini bahasa Sunda teh Hesen Translate nah gitu. Bahasa Sunda teh. Ini. Langsung aja ke ininya, ke Terjemahannya. Dia dan di sini di dalam kurung Muhammad, Bang. Kan dibikin Dia bahwa dia berwajah itu adalah masam. Muhammad kan? Iya. Oke, kenapa dia Muhammad di situ? Berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu dalam kurung Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau dalam kurung Muhammad barangkali dia ingin mensucikan diri dari dosa
dari Terus? dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, dalam kurung pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau dalam kurung Muhammad memberi perhatian kepadanya. Nah, Padahal tidak ada celah kalau dia tidak mensucikan diri. baik. Jadi di situ ada sosok dia. Dia itu berwajah masam. Mukanya sepet. Karena datang kepadanya seorang buta. Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Betul? Iya, iya betul. Tetapi kalau yang datang kepadanya adalah para pembesar Quraisy, dia di situ, sosok dia di situ langsung sigap melayaninya, betul? Nah, makanya di sini menjadi pertanyaan, siapa di situ sosok dia di situ? Nah, inilah yang diyakini oleh banyak umat muslim sebagai sang nabi itu. Nah, cuman sudah terbentuk sebuah keyakinan yang umum bahwa itu adalah Muhammad. Padahal Muhammad itu hanya disebut 4 kali dalam Quran. Makanya Bang, saya ini menemukan bahwa ada sosok Muhammad yang lain. Yaitu sosok Muhammad yang digambarkan oleh umat muslim. Seperti itu. Sosok Muhammad yang digambarkan katanya dia menikahi anak di bawah umur. Namanya Siti Aisyah. Sosok Muhammad yang katanya menurut umat muslim menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri. Dan lain sebagainya. Ya, betul, betul. Makanya Bang, ada sebuah buku yang bagus untuk dibaca yang ditulis oleh seorang sejarawan muslim namanya Robert Spencer. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Yang artinya apakah Muhammad ini sungguh-sungguh benar ada? Nah, di dalam buku itu ada sebuah kesimpulan besar. Kesimpulan dari buku itu adalah begini Bang. Sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim selama ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang dibuat-buat ketimbang sosok Muhammad yang sejarah. Begitu. Makanya Bang, sebenarnya kajian-kajian seperti ini juga diperlukan untuk merekonstruksi sosok Muhammad yang sebenarnya. Sosok Muhammad yang historis. Gitu, atau historical Muhammad. Begitu. Soalnya Bukan kan sosok Muhammad yang legenda. Gimana? Kalau saya dari sejarah-sejarah yang ada, yang saya tahu, memang saya kurang puas ini sebetulnya. Betul. Contohnya Bang, contohnya. Di dalam buku Sirah Nabawiyah ya yang dikarang ratusan tahun, ya hampir 500 tahun setelah Muhammad meninggal, muncullah sebuah buku Sirah Nabi, namanya Sirah Nabawiyah. Itu membuat versi Muhammad itu ceritanya dadanya itu dibelah. Dibededel begitu dadanya. Ya, betul. Terus diambillah itu isi itunya itu. Hatinya itu katanya diambil. Ya. Dibasuh. Terus dibasuh begitu pakai air zam-zam. Setelah dibasuh, dimasukin lagi. Seperti itu. Nah, kita ini harus berpikir Bang. Kita ini udah zaman modern loh. Kita ini harus mencari figur Muhammad yang historis. Apakah ini figur Muhammad yang legenda atau yang historis? Makanya di dalam buku itu, Robert Spencer pernah cerita tentang buku itu. Dia mengatakan bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Begitu. Nah, ini juga menjadi kajian-kajian para cendekiawan-cendekiawan muslim. Makanya begini Bang, di Amerika sini itu kajian tentang Islam itu udah maju sekali, jauh lebih maju ketimbang kajian orang-orang Islam sendiri. Kalau mengkaji sosok Muhammad di Indonesia, ya ketemunya ya begitu tadi Bang. Dadanya dibelah, dicuci pakai air zam-zam,
Kemudian dia dibawakan nampan kepadanya. Nah, nampan itu nanti berisi, dibawakan baskom atau nampan emas yang berisi kebajikan katanya. Berisi kebajikan begitu. Masa kebajikan dibawa-bawa pakai nampan, Bang? Ya kalau itu mungkin menurut saya itu mungkin simbolis juga mungkin ya. Iya, makanya nggak realistis seperti itu gitu. iya, makanya para cendekiawan Muslim, Bang, kalau mereka berguru atau belajar ke sini, mereka itu akan sadar begitu, dan mereka akan saya, Anda, dan semua orang, bukan cuman Anda, bukan cuman saya, semua orang, dan terkhusus lagi bawil khusus pada umat Muslim itu pasti mencari sosok Muhammad yang historis, Bang. Apa sebenarnya yang benar-benar diucapkan oleh Muhammad? Ya betul, Bang. Iya, kita betul-betul mencari tahu apa sih yang benar-benar diomongin sama Muhammad. Yang historis, bukan Muhammad yang legenda. Muhammad yang dikarang-karang oleh orang-orang Persia. Gitu. Karena hadis Bukhari itu, Bang, Bukhari itu dia orang Persia. Muslim kalau nggak salah, Muslim. Orang Bukhari, Muslim. Bang. Bukhari. Kalau Bukhari itu Rusia, dulu kawasan Rusia. Uzbekistan atau Persia begitu daerah-daerah sana. Yang Persia mah itu muridnya kan di situ Bukhari Muslim itu 2 orang. Yang Bukhari orang Afghanistan, yang Muslim Persia, Uzbekistan betul. Atau apa begitu. Nah, jadi mereka ini, Bang, mereka inilah yang kata para ulama itu yang membuat hadis itu. Jadi disitulah digambarkan sosok Muhammad itu, yang Muhammad ngajarin begini, ngajarin begitu kan? Kalau ada anjing hitam itu jelmaan setan begitu. Terus itulah sosok Muhammad yang digambarkan oleh hadis begitu, Bang. Karena kan gini, Bang, ditutupi kalau masalah itu kan hadis itu era dinasti Abbasiyah ya. Di situ mungkin ada juga yang masuk pesanan-pesanan penguasa juga gitu. Adalah pasti. Seperti kan hadis-hadis yang tadi Abang naikkan orang itu kan sampai seperti gerakan sholat. Ya gerakan sholat mencret kalau ditanya. Ya. Karena kan nggak ada orang siapa yang mengajari Muslim sholat. Gerakan sholat siapa yang mengajari umat Muslim sholat. Kalau ditanya dalil atau apa ya mencret jelas. Nggak bakal ketemu. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada yang mengajari sholat. Itu kan dalam hadisnya solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah engkau seperti kamu melihat aku sholat. Nggak ada mengajari. Seperti ini, seperti nggak ada sebetulnya. Nggak ada yang ngajarin seperti itu. Ia belajarnya mungkin dari penglihatan dan dari pendengaran. Makanya beda-beda. Betul. Ya, takbiratul ihram aja beda-beda. Sodakopnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang dipuser, ya kan? Beda-beda, Bang. Ya. Makanya kan kalau seorang Muslim ditanya, kenapa kamu menunjuk ini? Menunjuk ada yang gerak, ada yang tidak, ya mencret. Karena memang nggak ada. Apalagi kalau kita kembali ke Quran, sholat itu seperti apa? Yang nggak ada. Sholat itu apa? Anil fahsya wal munkar. Itulah sholat. Bukan ini mah hanya ritual seremonial yang upahnya fawailul lil musallin. Celakalah orang yang kayak gini. Iya. Celakalah orang kayak gini. Ya iya jelas. Karena kalau kayak gini itu menurut saya kalau kayak gini apa pengaruhnya? Menurut saya enggak. Menurut saya itu yang intinya itu yang harus diperhatikan. Perintahnya juga bukan fa'lu sholat. Fa'lu sholat, laksanakan sholat, bukan aqimus sholah wa atu zakah. Wa aqimus sholat bukan begini. Yang saya tahu aqimus sholat sama fa'lu sholat beda. Ya. Kalau orang fa'lu sholat itu. Ya, jadi gini, Bang. Memang ya manusia ini sifatnya itu ikut-ikutan. Jadi saya pernah melihat. Jadi saya pernah melihat ada sebuah survei ya. Dia pernah melakukan sebuah survei. Dikumpulinlah orang itu duduk begitu. Banyak dikumpul orang duduk. Ada 10 orang duduk. Nah, 9 orang itu memang sudah bermufakat untuk berdiri. Nah, jadi yang pojok sana berdiri. Terus yang ini berdiri. Sampai 9 orang berdiri, yang lain ikutan berdiri.
Jadi memang manusia itu mempunyai sifat dia ngikut-ngikutin orang banyak. Nah, jadi ketika diajarkan bahwa sholat adalah begitu, ya orang-orang banyak juga ikut-ikutan. Dan katanya harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab katanya tidak sah Iya, betul. sholatnya. Sedangkan kan di dalam Quran, orang kalau tidak ngerti apa yang dia katakan, Seperti dia disebut orang mabuk. yang mabuk. Ya, Iya. Ya, saya Janganlah- bukan masalah sholat. janganlah kamu dekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu ada ayatnya Iya, dalam betul, Quran. betul. Tetapi Terus kan orang kalau banyak umat muslim sholat, dia nggak ngerti apa yang diucapkan. banyak. Saya juga sejujurnya belum begitu mengerti. Cuman mungkin ada lumayan lah sedikit, IQ-nya agak naik dikit gitu. So kan kalau ditanya ini wajah tuh wajhiali lazi patros samawati wal ar. Ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan wajah, wajhiali ladzi kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Terus artinya apa? Apa kita pes dengan Allah gitu? Kan banyak yang nggak ngerti itu maksudnya. Karena yang saya garis bawahi yaitu anil fasa iwal munkar, ya. Ketika kita sesudah sholat perbuatan kita seperti apa? Anil fasa iwal munkar atau enggak? Karena kan yang saya lihat STMJ, Bang. STMJ sholat terus maksiat jalan. Nah, itu dia itu. Kata Al-Mukarram, daholal jannah man qala la ilaha illallah daholal jannah. Bukan man qala. Bisa saya mengakui kalau la ilaha illallah dipraktekkan dalam kehidupan, oke, tapi kalau hanya di qala diucapkan la ilaha illallah sampai ludah kering, takkan Mantap. la ilaha illallah sampai ludah kering. Tidak Iya, berpengaruh tapi Bang, apa-apa. tapi jangan salah Bang. Saya ini Bang, pengalaman, apalagi kalau zaman masih SMA. SMA itu paling seneng Bang kalau ada tarawehan Bang. Kok taraweh? Yasinan. Oh, paling seneng. Karena apa? Seperti apa tadi kan? Loh. Sebenarnya Bang tahu nggak isi kepala mereka? Rendang. Betul nggak? Ya, Betul. jujur, Bang. Jangan salah. Tapi saya juga kan di sini agak sedikit menghimbau juga ke teman muslim. Berpikirlah, karena ayat Quran itu 6.666 ayat, hampir 750 ayat mengajak berpikir. Coba dong praktekkan satu dulu, jangan semuanya. Kita belajar. Tapi ngomong-ngomong kita agak bercanda aja Bang. Di sana Bang, saya nggak tahu ya kalau di daerah Jawa Barat ya. Di sana masih membudaya nggak acara yasinan? Sebetulnya 50-50 lah, 50-50. Oke, kalau ada orang meninggal gitu kan, atau ada acara apa gitu yasinan. Setelah yasinan, 50-50. setelah yasinan, tahu nggak ada keranjang itu? Iya, betul. Nah, terus isinya ada ayam, rendang, gitu kan? Kan setelah itu, nah itu kan, nanti kan setelah dibagiin itu, wow langsung itu rebutan ngambil. Bener nggak? Kalau bahasa di daerah saya disebutnya jihar, ngaji baridahar. Oh, ngaji baridahar. Ya, itu namanya jihar. Kalau sebut saya mau ke mana? Mau jihar. Mau ke mana jihar? Ya mengaji setelah menjadi makan gitu. Jihar itu namanya ngaji baridahar gitu kalau di tempat saya. Iya. Ya memang itu ya saya juga gini Bang ya. Saya juga sekedar agak mengkritik ke teman-teman muslim saya karena terus terang Bang, kalau kita dikumpulin muslim seluruh Indonesia berapa juta lah 3 tahun entah 200, coba berapa orang yang mengerti Quran, ya, yang mengerti isi Quran berapa persen? Kalau yang baca tahfidz banyak, tapi kalau masalah memahami isinya nggak jamin lah tahfidz juga gitu. Ya. Itulah. Tapi itu sudah membudaya Bang. Sebenarnya kalau saya melihat ya Bang ya, jadi ada perkawinan antara Islam dengan sebelum Islam datang di Indonesia. Jadi ini dugaan saya, bisa salah dugaan saya. Jadi zaman sebelum datangnya Islam, itu masyarakat
Indonesia mayoritas itu adalah Hindu Buddha. Nah, Ya betul. saya tidak tahu ya, apakah ada kebudayaan seperti itu di dalam Hindu Buddha. Kalau meninggal nanti hari sekian dikirimin doa. Terus hari kesekian 40 hari dikirimin doa. Terus hari 1000 nanti dikirimin doa. Saya kurang tahu, Pak. Tapi Nah, kan ini kalau ini di memang ajaran- ini memang dalam pengkajian saya ini asal usul yang seperti ini asalnya dari mana gitu. Karena dalam ajaran Islam nggak ada gitu, Bang. nggak ada. Nggak ada. Memang nggak ada. Contoh kan kalau menurut ajaran leluhur saya, justru ajaran leluhur saya kalau orang meninggal itu nggak ada acara apa-apa dan kuburannya juga nggak ada, dikubur. Tapi seminggu kemudian kuburannya kalau dari kebon jadi kebon lagi. Kalau ajaran leluhur gitu ya. Kalau ajaran leluhur saya dulu gitu ya, seperti ajaran Sunawiwitan itu. Justru nggak banyak acara kalau nggak ada ritual bahkan. Karena kan Iya. yang namanya sholat Tapi ajaran itulah, leluhur Bang. saya, Tapi itulah makanya saya bilang kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat ini memang udah kadung berjalan dan dianggap sebagai kebenaran gitu. Padahal sebenarnya ya yang ngerepotin orang, Bang. Kan dia udah meninggal, udah berduka, udah ini malah suruh ngasih makan orang. nah, justru sebetulnya itu juga banyak komplain juga ya dari orang-orang yang kalangan bawah ya, itu yang kalangan, tapi untuk orang yang kalangan atas nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang di bawah itu kasihan juga, sampai ngutang Ya. sana ngutang sini, ada jago jual rumah juga ada, itu kan memberatkan, Bang. Aturan dari mana itu memberatkan juga? Saya tidak setuju itu, kasihan lah gitu. Iya. Makanya ya memang seperti itu, Bang. Banyak sekali adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang ayo kita lestarikan adat. Padahal adat yang mana dulu? Kebiasaan yang mana? Ya, Kebiasaan yang betul. adat yang baik, kebiasaan yang baik atau enggak? Gitu. Kita lestarikan adat, kebiasaan yang baik. Kalau yang enggak baik ya kita tinggalkan begitu. Masa orang zaman dulu lebih pintar daripada kita? Harusnya kita yang lebih pintar dari orang zaman dulu, betul nggak? Ya seharusnya begitu. Kita kan harusnya lebih pintar, betul. Tapi untuk muslimnya, kalau ada saudara muslim di sini, kita kembali dulu kaji Quran yang sebetul-betulnya ya. Dan berguru juga memang lumayan juga, harus ada guru yang mumpuni betul-betul, bukan asal. Kedua, waktu juga. Ketiga, modal duit juga, Bang. Iya, tapi intinya yang saya bilang begini, Bang. Intinya yang saya temukan di dalam Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu datang itu untuk membenarkan, bukan untuk menyalahkan. Ingat sekali lagi, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, malah orang-orang Islam itu anti terhadap Injil dan Taurat. Katanya kitabnya orang karesteng. Karena gini, Bang, karena mungkin mereka udah terdoktrin dan nggak mau melepaskan diri dari doktrin itu. Karena apa? Alergi. Saya juga dulu alergi, jujur aja. Saya dulu memang alergi ya. Dulu. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, perasaan belum ada yang bertentangan gitu. Setelah saya lihat-lihat itu isi-isinya. Sebelum ini belum ada lah. Malahan gitu kan. Yang tadi saya tanyakan sebetulnya di dalam Al-Quran itu ayat apa saya lupa lagi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Kalau secara tekstual Tuhan yang bersemayam di atas aras. Tapi setelah digali lagi yang nyambungnya ke yang tadi itu, berkasih, karena Tuhan itu kasih itu sendiri. Ya itu betul. Karena di situ yang saya baca Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Rahman di situ. Katanya kasih sayang. Ya agak nyambung juga menurut saya. Iya. Makanya jadi banyak orang, Bang, intinya mempelajari Al-Quran itu bukan kata isi Al-Quran, Bang. Banyak orang mempelajari Al-Quran, tetapi dia itu sudah didoktrin duluan dengan pemahaman-pemahaman para ulama-ulama. Sehingga ketika dia baca Quran, dia sudah pakai kacamata yang dikasih sama ulama. Begitu. Karena gini, Bang. Sehingga pandangan dia harus sesuai dengan pandangan para ulama tersebut. Begitu. Karena menganggap tafsir itu firman Tuhan. Bahkan tafsir lebih hebat daripada Quran.
Ya betul, betul. Tapi saya juga tidak, ya apa namanya, tidak merendahkan tafsirnya, cuman tafsir itu bisa aja ya dikoreksi juga atau tapi kalau firman Tuhan seperti wahyu Allah ya tidak. Tapi kalau tafsir bisa. Yang saya kritik tafsirnya itu, gitu. Ya. Tetapi Saya Bang, bukan intinya masalah ya, tetapi mungkin ya ada perbedaan di antara kita, Bang. Kalau saya meyakini jelas, jelas, bahwa jelas. isi Quran yang sebenarnya itu bukan isi Quran yang sekarang ini juga. Jadi ketika Quran ini sudah disadur ulang, sudah ditulis ulang, karena dulu Quran itu Bang nggak ada tanda bacanya. Begitu. Jadi huruf ba, kemudian huruf sa, huruf ta, huruf sa, huruf nun itu sebenarnya sama dulu itu. Ya kalau gitu kalau masalah itu saya juga ada ya. Memang betul memang betul memang. Nah, cuman karena sudah dibikin tanda bacanya, akhirnya isinya jadi seperti itu. Ya, ya. Begitu. Makanya beda-beda. Quran pun sekarang beda-beda, Bang. Ada Quran versi Hafs, ada Quran versi Kolun. Ya, ada Quran versi Wares dan banyak sebagainya. Ada yang dibaca takmalun, ada dibaca ya'malun. Ya. Kalau tulisannya, kalau titiknya, harokatnya dibuang semua itu sama, Bang. Karena huruf ta itu kan titiknya di atas. Ya di bawah. Ah, huruf ya kan titiknya 2 di bawah. Ya. Nah, jadi versi bacaannya yang benar yang mana? Takmalun atau ya'malun sama itu. Ya. Tulisannya sama, cuman beda titiknya. Nah, itu juga dalam pengkajian khusus, Bang. Kajian tekstual Al-Qur'an. Seperti itu. Tapi ya memang kalau untuk saya pribadi untuk belajar yang lebih itu memang berat juga, Bang, nggak bisa karena situasi kondisi juga gitu ya. Memang untuk belajar yang benar-benar itu kan kita ya udahlah, istri harus ada bekal juga dan buat istri. Kalau seperti saya ini sambil gini memang agak berat juga gitu yang terasa sama saya. Sambil jualan gitu agak berat juga sih sebetulnya. Ya. Tapi minimal lah kita jangan taklid buta kalau kata saya. Jangan taklid buta. Jadi jangan baru mendengar lalu kita memponis ya. Nanti kita harus klarifikasi dulu, baca dulu apa yang salahnya gitu ya. Seperti saya ini kan orang alergi kalau lihat ini ya. Buka dulu isinya apa ya. Isinya apa dulu buka. Bukan gini ya, kalau untuk pribadi saya bukan masalah saya mau kemana-kemana, bukan. Yang penting kita tahu dulu. Ketika kita udah tahu, setidaknya kita nggak ada curiga. Oh gini. Jadi setidaknya kita nggak curiga gitu kepada orang-orang gitu. Yang penting. Oke lah. Ya intinya selamat Anda sudah membuka diri untuk mau membaca, mempelajari Alkitab, Injil dan Taurat. Karena banyak sekali orang-orang Muslim yang begitu antinya. Karena sudah dicekokin, jangan pegang-pegang kitab itu katanya. Bahkan Bang, ada sebuah riwayat, lagi-lagi saya katakan ini Muhammad versi pengarang hadis, di mana Muhammad itu menunjukkan raut wajah yang marah, masam, muram dia. Ketika sahabatnya memegang lembaran-lembaran daripada Taurat itu. Ya betul. Saya tahu. Jadi, tapi di hadis lain Bang ada juga. Di hadis lain ada juga, tidak juga. Mana yang benar gitu. Nah itu dia, makanya saya bilang Bang. Jadi makanya saya bilang kadang-kadang hadis ini itu seperti sesuai dengan keperluan. Contoh, Aisyah berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad kencing berdiri, maka dia berdusta. Ya betul. Makanya umat Muslim kencingnya kan jongkok. Ya betul, jongkok betul. Tetapi pada prakteknya di lapangan ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa kencing jongkok. Contoh. Iya betul. Apalagi kalau pakai celana agak ngetat memang susah. Di terminal misalnya agak susah. Kan susah. Masa kita disuruh jongkok, betul nggak? Iya betul. Atau kalau misalnya kita lagi jalan di atas air nih misalnya, masa suruh jongkok ya bahasa lah kan gimana ya nggak? Betul nggak? Sebetulnya saya pernah berbicara dengan seorang ustadz ya. Dia bilang ke saya,
kamu mau mencontoh Muhammad sebagai pembawa risalah, sebagai rasul, atau mencontoh Muhammad sebagai orang Arab? Dia ngasih PR ke saya gitu. Nah, Kalau yang mencontoh Muhammad sebagai orang Arab, jelas berjenggot, pakai siwak, makan 3 jari. Ya saya pelajarin itu makan 3 jari. harus dijilat juga nggak itu jarinya, Bang? Iya, makan 3 jari itu ternyata yang diambil kurma. Kalau saya pakai mie ayam, bingung. Ya makan 3 jari itu kurma, ya kurma dimakan dengan 33 kali kunyahan karena kurma itu alot. Tapi saya kan makan kadang bubur sumsum. Terus bubur sumsum nggak perlu dikunyah, langsung aja. Iya. Gitu ya. Tapi ya itulah Bang, banyak umat itu dia hanya ikut-ikutan, dia nggak berpikir gitu loh. Seperti Ya itu. sebetulnya menurut saya ini sebetulnya kita nggak so apa semuanya yang dilakukan baginda itu seperti jalannya, duduknya, tidurnya. Bukan itu yang harus dicontoh, itu risalahnya itu sebetulnya. Risalahnya itu yang ya, risalahnya Tapi gitu. itu tadi Bang, Muhammad yang versi mana? Karena kalau kita ngikutin Muhammad versi hadis, satu bilang Muhammad kencing jongkok, satu bilang Muhammad kencing berdiri. Jujur ya Bang, masalah hadis memang saya udah banyak baca hadis. Memang Iya. sih ada 2 versi. Karena di sini kayak Masalah seperti bohong ini. saja Bang ya, masalah sini. bohong. Di dalam hadis Muhammad berkata, sesungguhnya dia itu sangat benci dengan yang namanya dusta. Bahkan Ya. bercanda saja berdusta itu sudah disalahin betul. sama Muhammad. Betul. Iya betul. Tapi di detik yang sama Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 hal. Itu dilemanya untuk saya gitu. Jadi Betul. seolah-olah saya, ya kamu memakai hadis yang menguntungkan kamu saja ya kalau gitu. Ya ini gitu. Juga saya kan kalau saya hadis-hadis yang agak miring-miring sebetulnya belum gitu ya. Dulu dari kecil udah baca juga. Perasaan indah gitu. Pas kesini Makanya Bang, kayak makanya sekarang ini Bang, apalagi di negeri-negeri yang maju begitu ya. Teman-teman di sini itu yang dari muslim-muslim, cuman teman-teman online. Mereka itu Bang, ketika mereka mempelajari hadis, akhirnya mereka itu memang sampai pada satu kesimpulan bahwa kitab itu memang menurut mereka itu nggak bisa dipercaya. Karena isinya itu selalu ada 2 sisi. betul. Gitu. Ada yang Muhammad versi kencing berdiri. Ada yang Muhammad versi kencing jongkok. Iya, betul. Ada yang Muhammad versi mengutuk atau membenci dusta. Ada yang versi Muhammad membolehkan dusta. Ya jelas itu. Iya. Ya, jelas itu betul. Karena kan kalau masalah hadis memang jujur agak rumit gitu hadis, karena hadis itu kan ada beberapa tingkatan, ada sampai 32. Saya juga agak pusing kalau belajar hadis itu gitu sebetulnya. Karena kan kita harus tahu sana rawi bla 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 sampai gini, ada hadis ahad, ada hadis mursal, hadis mutawatir gitu. Memang sih agak sulit juga untuk orang yang seperti saya, mungkin agak juga IQ-nya rendah juga, mungkinnya di situ. Kekurangan modal juga. Tapi juga yang menjadi masalah kalau tidak membaca hadis, nanti juga akhirnya bingung sendiri juga. Soal misalnya menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, misalnya ini dari Muslim nih misalnya ya, contoh. Ya. Bagaimana tata cara sholat? Ya betul. Kalau nggak ada hadis nanti bingung juga. Bagaimana cara tata ritual sholat ya, sholat. Tapi kan kalau di Quran memang nggak ada ritual itu. Karena akimus sholat itu bukan berdiri, artinya berdiri kita badan, tapi akimus itu membangun sebuah bangunan. Jadi diwujudkan, sholat itu diwujudkan di dalam kehidupan. Jadi bukan dirikan lah gitu kan. Bukan dirikan itu bukan berasa berdiri sholat, bukan setahu saya, tapi mewujudkan itu sholat apa, yaitu minimal dengan anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Karena banyak orang yang sholat yang seperti abang katakan tadi, betul, sholat terus, STMJ itu sholat terus maksiat jalan, banyak itu yang kayak gitu. Yang didirikan, kalau menurut pemahaman dia, itu yang didirikan itu ya kakinya Bang. Badannya yang didirikan. Ya. Padahal karena di situ
Padahal di dalam Bukan Al-Quran badan. itu yang didirikan itu kan bukan badannya, tetapi sholatnya. Sesungguhnya sholat Ya. itu mencegah perbuatan mungkar kan gitu. Ya itu minimal itu dulu ya, dan banyak lagi yang sebetulnya nggak menyangkut ke ritual kalau masalah. Tapi Apa Bang, kalau mau ritual? kita kaji ya Bang ya, kata sholat itu sebenarnya Bang, itu berasal dari bahasa dalam Alkitab Bang. Oh, Di dalam Injil. contoh? Ya, sholat itu sebenarnya dari kebiasaan orang Kristen, namanya selota. Dari kata selota. Itu seperti bahasa Ibrani ya? Iya. Panjang nanti kalau saya ceritakan Bang. Cuman Ya, saya itu mau yang dari dasarnya dulu gitu. Karena nanti kalau saya ceritain yang dalamnya, nanti orang tuh jadi salah paham sama saya. Ya, betul. Begitu Bang. Ya makanya kan saya juga saya ritual tetap aja ritual saya juga ya, bahkan bukan 5 waktu lagi, banyak ya saya ritual juga. Tapi masalahnya ritual itulah apa sih fungsinya ritual? Sebetulnya saya tahu dan siapa yang bikin ritual itu sebetulnya saya tahu, dan untuk visi misi ritual itu untuk apa sebetulnya saya tahu. Tapi saya itu rahasia saya lah, untuk sementara takkan saya kasih tahu karena itu membahayakan juga. Kalau jangan terlalu ini karena kalau kita ngomong sesuatu kepada orang awam itu bukannya diterimanya, malah kita diserangnya begitu. Jadi memang makanya saya bilang Bang, saya harus membahas hal-hal yang sederhana-sederhana. Kadang-kadang kalau saya mengeluarkan statement-statement yang berat itu nanti sulit diterimanya. Belum waktunya orang menerima yang berat-berat seperti itu. Iya betul. Oke Bang, kita beri kesempatan dulu ya pada muslim yang lain. Ya, terima kasih. Sama-sama Bang. Terima kasih. Selamat siang.